Halo sahabatku, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian semua selalu sehat, bahagia, dan dalam lindungannya ya. Amin. Senang sekali rasanya, kita bisa bertemu lagi di channel kesayangan kita, channel Cerita Momo. Seperti biasa, aku kembali membawa sebuah kisah baru. Tapi kali ini, siapkan hati kalian. Siapkan emosi kalian, karena cerita ini akan membuat kita gemas, marah, sedih, dan pastinya gregetan luar biasa. Bayangkan, di sebuah meja makan yang seharusnya penuh kehangatan, seorang istri yang sudah berkorban segalanya, justru diperlakukan seperti tamu tak diundang di rumahnya sendiri. Kisah kita kali ini berjudul, dengan sengaja ibu mertua menarik kursiku di saat makan malam keluarga sambil berkata, "Awas kau. Kursi ini hanya untuk orang spesial dan terhormat." Aku syok melihat suamiku datang bersama gundiknya duduk bersandingan. Ku buat hidup mereka hancur dan menyesal seumur hidupnya. Wah, dari judulnya saja sudah terbayang ya betapa menyakitkannya penghinaan ini. Sebelum kita masuk ke bab pertama, aku mau ajak kalian dulu. Bagi yang merasa kisah ini akan seru, tolong dukung channel Cerita Momo dengan menekan tombol like untuk video ini. Bagi yang baru menemukan channel ini, selamat datang ya. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kita bisa terus terhubung dan kalian tidak ketinggalan kisah-kisah terbaru yang pastinya semakin seru. Dan, aku mau sapa kalian semua yang sudah setia hadir. Ayo, kita absen dulu. Langsung ramaikan kolom komentar di bawah, tulis nama kalian, asal kota kalian, dan jangan lupa ketik, hadir. Aku tunggu ya. Sudah? Baik, jika sudah mari kita tarik napas panjang, kosongkan pikiran sejenak, dan kita mulai masuk ke dalam kisahnya. Malam itu, aroma gulai kepala ikan, hidangan favorit Ibu Tini yang terkenal rumit, menguar, berbaur dengan wangi grill salmon dan puluhan hidangan mewah lainnya di ruang makan utama. Sani, dengan napas yang sedikit terengah, baru saja melepas celemeknya. Pelipisnya masih berhias butir peluh, namun senyum tipis terulas di bibirnya saat memandang meja makan panjang itu. Semuanya harus sempurna. Gelas kristal warisan keluarga berkilauan di bawah cahaya lampu gantung. Sendok perak tertata presisi di samping piring-piring porselen mahal. Ini bukan sekadar makan malam keluarga biasa. Ini adalah permintaan khusus dari ibu mertuanya, Ibu Tini, untuk menyambut kerabat jauh. Sani tahu, ini adalah panggung pembuktiannya. Sudah 5 tahun dia menikah dengan Iqbal, dan selama itu pula, dia merasa belum pernah diterima sepenuhnya oleh Ibu Tini. Malam ini, Sani berharap, gulai kepala ikan yang dimasaknya dengan susah payah bisa sedikit saja meluluhkan hati beku itu. Satu persatu kerabat mulai berdatangan. Sani berdiri di samping Iqbal, menyalami mereka dengan senyum terhangat dan paling tulus. "Wah, Sani, rumahmu makin megah saja. Dan makanannya, baunya sedap sekali," puji seorang bibi. Sani hanya tersenyum merendah. Namun, dari ujung ruangan, sepasang mata tajam mengawasinya. Ibu Tini. Ibu Tini sudah duduk di kursi utamanya, mengamati Sani seperti elang mencari mangsa. Tidak ada senyum, tidak ada apresiasi. "Sani," panggil Ibu Tini, suaranya kering dan menusuk. Sani segera menghampiri. "Iya, Ibu." "Itu taplak meja, kenapa warnanya putih gading? Ibu kan tidak suka, terlihat kotor." Sani menelan ludah. "Tapi, Ibu ini yang paling baru. Supaya serasi dengan piringnya." "Banyak alasan. Sudah sana, ambilkan minum untuk pamanmu. Jangan berdiri di situ saja," potong Ibu Tini. Iqbal, suaminya, hanya diam. Dia sibuk berbincang dengan sepupunya, seolah tidak mendengar istrinya sedang direndahkan. Hati Sani sedikit nyeri, tapi dia menguatkan diri. Demi keharmonisan. Akhirnya, saat yang ditunggu-tunggu tiba. Makanan sudah siap, dan semua tamu telah hadir. "Baik, Bapak, Ibu, Om, Tante silakan duduk. Makan malam sudah siap," kata Sani, mencoba terdengar ceria. Para kerabat mulai mengambil posisi, saling berbincang ringan. Ibu Tini bangkit, memberi isyarat agar semua duduk. "Ayo, ayo, jangan malu-malu. Anggap rumah sendiri," seru Ibu Tini, mengambil alih peran Sani sebagai tuan rumah. Lagi-lagi,
Sani hanya tersenyum sabar. Sebagai nyonya rumah, Sani mengalah, membiarkan semua tamu mendapatkan tempat duduk terbaik. Setelah memastikan semua nyaman, barulah Sani berjalan menuju kursinya. Kursi di sisi kanan Iqbal, tempat yang selalu menjadi miliknya. Dia sudah sangat lapar dan lelah setelah seharian di dapur. Dia hanya ingin duduk dan menikmati malam ini berakhir. Tangan Sani baru saja menyentuh sandaran kursi kayu jati yang berat itu. Dia mulai menariknya sedikit. Shrek. Sebuah tangan yang lebih cepat dan kasar menarik kursi itu ke belakang dengan kekuatan penuh. Sani, yang sudah setengah membungkuk untuk duduk, kehilangan keseimbangan. Pekiknya tertahan. Tubuhnya terhuyung ke depan, nyaris tersungkur di lantai keramik yang dingin jika dia tidak sigap menahan diri di pinggir meja. Gelas kristal di depannya bergetar, nyaris tumpah. Ruangan yang tadinya riuh mendadak hening. Hening yang memekakkan telinga. Sani menoleh. Jantungnya berdebar kencang. Di sanalah Ibu Tini berdiri, memegang sandaran kursi itu, dengan mata melotot penuh kebencian dan bibir yang menyeringai tipis. "Awas kau," bentak Ibu Tini. Suaranya menggema, memantul di dinding ruangan. Semua mata kini tertuju pada Sani, penuh rasa ingin tahu, kasihan, dan beberapa tampak menahan tawa. "Kursi ini hanya untuk orang spesial dan terhormat," lanjut Ibu Tini, suaranya sengaja dikeraskan. "Bukan untuk wanita mandul sepertimu yang hanya bisa menumpang hidup." Hinaan itu, mandul, adalah belati paling tajam yang selalu Ibu Tini gunakan. Wajah Sani memerah padam, lalu pucat pasi. Dia melihat paman dan bibinya buru-buru membuang muka, pura-pura sibuk dengan sendok mereka. Rasa malu, sakit hati, dan amarah yang membara bercampur jadi satu. Telinganya berdengung. "Ibu, tapi saya..." Suara Sani bergetar, nyaris tak terdengar. "Tapi apa?" "Hah? Kamu mau membantah ibu?" sergah Ibu Tini, semakin menjadi-jadi. "Kamu pikir karena kamu yang masak semua ini, kamu pantas duduk di sini? Tidak. Ada apa ini ribut-ribut?" Suara berat itu menginterupsi. Pintu depan terbuka. Iqbal. Akhirnya, suaminya, penyelamatnya. Sani menoleh dengan mata berkaca-kaca, berharap Iqbal akan membelanya. Wajah Ibu Tini yang tadinya tegang seperti iblis, langsung berubah cerah. "Nah, itu dia. Anak kesayangan ibu sudah datang." Hati Sani mencelos. Iqbal tidak sendirian. Dia melangkah masuk ke ruang makan, dan di lengannya, bergantung erat seorang wanita. Wanita muda yang sangat cantik, dengan gaun merah menyala yang memeluk ketat tubuhnya, nyaris tidak menyisakan imajinasi. Riasan wajahnya tebal dan menantang. Sani mengenalinya. Vika. Sekretaris pribadi Iqbal, yang selalu dia curigai punya hubungan khusus dengan suaminya. Hati Sani yang tadi hanya retak, kini hancur berkeping-keping. Iqbal membawa gundiknya ke acara keluarga besarnya. Iqbal berjalan lurus. Dia melewati Sani yang masih berdiri mematung di samping meja, terhina dan syok. Iqbal bahkan tidak menoleh. Matanya hanya tertuju pada Vika, dengan tatapan memuja yang sudah lama sekali tidak Sani lihat. Dengan senyum lebar yang terlihat sangat palsu, Iqbal menarik kursi yang tadi direbut oleh Ibu Tini. "Kursi, kehormatan, itu kursi yang dilarang untuk Sani. Silakan duduk, sayang," kata Iqbal, suaranya begitu lembut dan mesra pada Vika. "Maaf ya, pestanya hampir dimulai tanpamu." Vika tertawa kecil, suara tawanya melengking seperti lonceng kematian di telinga Sani. Dia duduk dengan gaya angkuh seorang ratu, dagunya terangkat, dan matanya melirik Sani dari atas ke bawah dengan tatapan kemenangan yang jelas. Ibu Tini tersenyum puas. Dia bahkan menggeser kursinya agar lebih dekat dengan Vika. "Nah, ini baru pantas. Ini baru menantu idaman ibu. Selamat datang di keluarga kami, Vika sayang." Dunia Sani serasa berhenti berputar. Udara di paru-parunya seakan tersedot habis. Suaminya, ibu mertuanya, mereka telah bersekongkol. Mereka merencanakan ini, menghancurkannya, mempermalukannya di depan semua orang, di rumahnya sendiri, di atas kerja kerasnya sendiri. Rasa sakit itu begitu menusuk, begitu hebat, hingga Sani nyaris mati rasa. Tapi kemudian, di balik rasa sakit itu,
sesuatu yang lain bangkit. Sesuatu yang dingin, kelam, dan sangat kuat. Kemarahan. Sani mengepalkan tangannya di sisi tubuhnya, begitu erat hingga kuku-kukunya menancap di telapak tangannya. Dia tidak akan menangis. Tidak di sini. Dia menatap Iqbal, yang kini sedang menyuapi Vika sepotong udang. Dia menatap Ibu Tini, yang tertawa bahagia. Dan dia menatap Vika, yang balas menatapnya dengan angkuh. Kalian, bisik Sani dalam hatinya, suaranya dingin membeku. Kalian akan menyesal telah melakukan ini padaku. Aku bersumpah. Aku akan membuat hidup kalian hancur. Hancur sehancur-hancurnya, sampai kalian merangkak memohon ampun padaku. Dan saat itu tiba, aku tidak akan pernah memaafkan kalian. Para tamu berpamitan dengan canggung. Sani masih berdiri kaku di tempatnya, di samping kursi yang seharusnya menjadi miliknya. Dia tidak tahu sudah berapa lama dia membeku di sana. Mungkin 5 menit, mungkin 15. Ruangan yang tadi hening, mencekam kini dipenuhi bisikan canggung. Paman dan bibi yang tadi memujinya, kini buru-buru menghabiskan minuman mereka, menghindari tatapan mata Sani seolah dia adalah hantu. Kami permisi dulu ya, Tini, Iqbal, kata seorang paman, suaranya dipelankan. Iya, Tante, terima kasih makanannya, sahut istrinya, menarik tangan suaminya agar cepat-cepat keluar. Mereka semua pergi tergesa-gesa, meninggalkan Sani yang berdiri sendirian di ruang makannya yang megah. Iqbal, Ibu Tini, dan Vika sama sekali tidak mengantar tamu ke depan. Mereka bertiga masih duduk di meja makan. Ibu Tini tampak puas, Vika tersenyum mengejek, dan Iqbal hanya menunduk, pura-pura sibuk dengan ponselnya. Pintu utama akhirnya tertutup. Suara, klik, dari kunci pintu itu seakan menjadi penanda dimulainya babak neraka yang baru. Hening. Yang terdengar kini hanyalah denting pelan sendok perak yang beradu dengan piring. Vika. Wanita itu masih makan. Dia mengambil sepotong besar gulai kepala ikan, hidangan yang Sani masak dengan susah payah, dan melahapnya dengan nikmat, seolah sedang menonton pertunjukan drama yang sangat seru. Enak juga masakan istrimu, Mas, kata Vika, suaranya sengaja dibuat manja sambil menyeka sudut bibirnya. Lumayanlah, untuk ukuran wanita yang sudah tidak terpakai. Ibu Tini terkekeh pelan. Tentu saja. Dia kan memang pelayan. Itu satu-satunya keahliannya. Darah Sani mendidih. Rasa sakit di hatinya kini berubah menjadi bara api. Dia mengepalkan tangannya. Cukup. Dia sudah cukup diam. Dia berjalan mendekati meja, mengabaikan Vika dan Ibu Tini. Matanya terkunci lurus pada pria yang masih berstatus suaminya. Iqbal, panggil Sani. Suaranya keluar dengan serak, dingin, dan bergetar hebat. Iqbal sedikit tersentak. Dia mengangkat kepalanya perlahan, ekspresinya sulit dibaca. Apa maksud semua ini? Tanya Sani, menuntut. Iqbal menghela napas, lalu meletakkan ponselnya. Maksud apa? Sani? Kamu lihat sendiri. Vika ada di sini. Di sini? Suara Sani mulai meninggi. Di rumahku? Di meja makanku? Kamu membawanya ke sini, duduk di kursi itu, setelah ibumu mempermalukanku di depan seluruh keluarga. Jaga bicaramu, Sani, bentak Ibu Tini, suaranya melengking. Kamu yang seharusnya malu. Berani-beraninya kamu meninggikan suara di depan suamimu. Tidak sopan. Ibu diam dulu. Ini urusanku dengan suamiku. Balas Sani, keberaniannya muncul entah dari mana. Oh, berani kamu membentak ibu, ya? Sani, cukup. Kali ini Iqbal yang menggebrak meja. Piring-piring porselen itu bergetar, air di gelas kristal bergoyang. Jangan pernah kamu membentak ibuku. Dan jangan pernah kamu membentak Vika. Sani tertegun. Napasnya tercekat. Iqbal membentaknya demi mereka. Dia tamuku. Lanjut Iqbal, matanya memerah. Tamu kehormatan. Tamu kehormatan? Sani tertawa. Tawa yang kering dan penuh luka. Gundikmu kamu sebut tamu kehormatan. Iqbal, di mana akal sehatmu? Itu lebih baik daripada istri yang tidak becus. Balas Iqbal, kata-katanya menusuk tajam. Kamu tidak bisa mengurus suami.
Kamu tidak pernah benar-benar ada untukku. Kamu hanya sibuk dengan butikmu, dengan teman-temanmu. Aku sibuk bekerja. Iqbal, aku bekerja untuk siapa? Untuk membayar cicilan rumah ini. Untuk membayar gaya hidup ibu. Pekik Sani, tak percaya suaminya bisa memutarbalikkan fakta. Alasan, sahut Ibu Tini. Bilang saja kamu memang tidak bisa melayani suami. Vika tersenyum simpul, lalu mengelus lembut lengan Iqbal. Sudah, Mas, jangan marah-marah. Kasihan Mbak Sani, mungkin dia lelah. Dan kamu? Iqbal menunjuk Sani, suaranya kini bergetar karena emosi yang tertahan. Dan Ibu benar. 5 tahun, Sani, 5 tahun pernikahan kita. Kamu tidak bisa memberiku apa-apa. Kamu tidak bisa memberiku keturunan. Belati itu lagi. Tapi kali ini, yang menghunuskannya adalah suaminya sendiri. Vika. Lanjut Iqbal, suaranya melembut saat menatap Vika. Vika bisa. Mata Sani melebar. Dia melihat Vika tersenyum penuh kemenangan, dan tangan Vika, dengan sengaja mengelus perutnya yang masih rata. Hamil? Bisik Sani. Ibu Tini tertawa keras. Tawa yang memekakkan telinga. Hahaha. Ya? Hamil. Vika sedang mengandung cucuku. Pewaris keluarga ini. Sesuatu yang tidak akan pernah bisa kamu berikan. Dasar wanita mandul. Dunia Sani runtuh. Kakinya lemas. Dia berpegangan pada sandaran kursi lain untuk menahan tubuhnya agar tidak jatuh. Jadi ini rencana mereka. Mereka menunggunya hamil, lalu membuangnya. Sani menatap Iqbal, mencari sisa kebohongan di mata suaminya. Tapi yang dia lihat hanya rasa bersalah yang tertutupi oleh kelegaan. Jadi ini akhirnya? Liris Sani. Ini bukan akhir, Sani. Ini awal yang baru, kata Iqbal, mencoba terdengar bijak. Awal yang baru untuk kalian, potong Ibu Tini. Dan sekarang, karena Vika akan tinggal di sini, rumah ini harus steril dari aura negatifmu. Kamu pergilah. Sani mengangkat kepalanya. Pergi? Ibu mengusirku? Aku yang mengusirmu, kata Iqbal tegas. Ini rumahku. Dan aku tidak sudi kamu tinggal di sini lagi bersama Vika dan calon anakku. Sani tertawa lagi, tawa yang lebih keras, tawa yang terdengar hampir gila di telinganya sendiri. Rumahmu? Rumahmu, Iqbal? Sani menatap tajam suaminya, kemarahan memberinya kekuatan. Kamu lupa? Rumah ini dibeli pakai uang siapa? Kamu lupa? 70% dari harga rumah ini adalah uang warisan dari almarhum ayahku. Kamu lupa sertifikat rumah ini masih atas namaku. Wajah Iqbal dan Ibu Tini langsung pucat pasi. Mereka lupa. Atau mereka pikir Sani terlalu bodoh untuk mengingatnya. Mas. Vika merengek, suaranya ketakutan. Dia mengancam kita, Mas. Dia mau mengambil rumah ini. Usir dia, Mas. Aku tidak mau tinggal satu atap dengannya. Nanti aku stres, kasihan bayi kita. Rayuan Vika menyadarkan Iqbal. Di pojokan, dia menjadi nekat. Aku tidak peduli, teriak Iqbal kalap. Aku tidak peduli soal uang. Pokoknya kamu pergi malam ini juga. Pergi. Iqbal bangkit dari kursinya, berjalan cepat ke arah Sani dan menarik lengannya dengan kasar. Ayo. Lepaskan. Aku bisa jalan sendiri. Sani meronta. Ambil barangmu. Yang perlu saja. Sisanya tinggalkan. Dan jangan pernah kembali ke rumah ini. Iqbal mendorong Sani menuju tangga ke kamar mereka. Sani berjalan menaiki tangga dengan langkah robot. Hatinya mati rasa. Di belakangnya, Ibu Tini dan Vika mengikutinya seperti sipir penjara, memastikan dia tidak mengambil barang berharga. Awas ya kalau kamu berani ambil perhiasan. Itu semua milik anakku. Hardik Ibu Tini dari ambang pintu kamar. Sani membuka lemari pakaiannya. Baju-baju mahal, tas-tas bermerek yang dia beli dengan uangnya sendiri. Dia tidak menyentuhnya. Dia membuka laci meja riasnya. Dia tidak mengambil perhiasannya. Dia hanya mengambil paspor, buku tabungan, ijazah, dan dokumen-dokumen penting miliknya. Dia mengambil satu koper kabin kecil.
Dia hanya memasukkan beberapa helai baju ganti, pakaian dalam, dan perlengkapan mandi esensial. Dia melihat foto pernikahan mereka di atas nakas. Iqbal tersenyum begitu tulus di foto itu. Sani mengambil bingkai foto itu. "Mau apa kamu? Mau kamu pecahkan?" tanya Vika sinis. Sani tersenyum tipis. "Aku hanya mau melihat wajah bodohku," katanya. Lalu, dengan tenang, dia meletakkan bingkai foto itu menghadap ke bawah. Dia menutup kopernya. Sudah. Dia menyeret koper kecil itu keluar kamar, melewati Ibu Tini dan Vika. Dia menuruni tangga. Iqbal sudah menunggu di pintu depan, membukanya lebar-lebar. Udara malam yang dingin langsung menerpa wajah Sani, membuatnya menggigil. "Cepat pergi," usir Iqbal, tidak berani menatap mata istrinya. Sani berhenti tepat di depan suaminya. Dia menatap mata Iqbal dalam-dalam. "Kamu akan menyesali ini, Iqbal. Bukan hanya menyesal. Kamu akan hancur sehancur-hancurnya." Iqbal membuang muka. "Omong kosong. Pergi." Sani lalu menoleh ke Ibu Tini yang berdiri di belakang Iqbal dengan senyum kemenangan. "Dan Ibu selamat menikmati, menantu terhormat, dan cucu pewaris, Ibu. Semoga Vika bisa memasak gulai kepala ikan seenak masakan, wanita mandul, ini." Wajah Ibu Tini memerah karena marah. Sani melangkah keluar pintu. Dia tidak menangis. Air matanya sudah kering, membeku bersama hatinya. Dia menarik gagang kopernya. Tepat saat dia melangkahkan kakinya melewati ambang pintu. "Tunggu. Ini," seru Iqbal. Iqbal melemparkan sesuatu ke kakinya. Benda itu jatuh di lantai teras yang berdebu. Celemek. Celemek yang Sani pakai seharian untuk memasak hidangan pesta malam itu. "Bawa juga celemekmu. Supaya kamu ingat tempatmu yang seharusnya," hina Iqbal. Sani menatap celemek itu sejenak. Lalu dia menatap Iqbal. Dia tidak membungkuk untuk mengambilnya. Dia hanya tersenyum dingin. "Terima kasih sudah mengingatkanku," katanya. Lalu dia berbalik, menarik kopernya, dan melangkah ke dalam kegelapan malam, meninggalkan istana yang dia bangun dengan keringatnya sendiri, hanya dengan satu koper dan harga diri yang tercabik-cabik. Taksi yang ditumpanginya melaju membelah malam yang pekat. Sani duduk kaku di kursi belakang, memeluk tas tangannya erat-erat. Koper kabin kecil itu teronggok di sampingnya, saksi bisu pengusirannya. Dia tidak menangis. Belum. Tubuhnya masih bergetar hebat, campuran antara amarah yang membara dan rasa dingin yang menusuk tulang. Sopir taksi itu sesekali meliriknya dari kaca spion. Seorang wanita, rapi namun tampak kacau, diusir dari rumah mewah di tengah malam buta. Sani mengabaikan tatapan kasihan itu. Dia tidak butuh belas kasihan. Dia butuh keadilan. Dia melihat keluar jendela, tapi pemandangan kota yang gemerlap hanya tampak seperti noda-noda cahaya yang kabur. Di benaknya, yang terputar ulang hanyalah seringai kemenangan Vika, tawa mengejek Ibu Tini, dan tatapan dingin Iqbal saat melemparkan celemek itu ke kakinya. Celemek. Simbol perbudakannya selama ini. Taksi berhenti di depan sebuah rumah besar di kawasan tua yang asri. Rumah ini tidak semegah istana kacanya yang kini ditempati Vika, tapi rumah ini memancarkan wibawa dan kehangatan. Rumah Pak Hendra. Sani membayar taksi dengan sisa uang tunai di dompetnya, lalu menyeret kopernya menaiki tangga teras. Tangannya bergetar hebat saat menekan bel. 1 detik. 2 detik. Terdengar suara langkah kaki tergesa dari dalam. Pintu kayu jati yang berat itu terbuka. Seorang pria berusia akhir 60-an, masih tampak gagah dengan piyama dan jubah tidurnya, menatapnya dengan kaget. Wajahnya yang bijak langsung mengernyit prihatin. "Sani? Nak Sani? Astaga, ada apa malam-malam begini?" tanya Pak Hendra. Di belakangnya, seorang wanita paruhbaya yang lembut, Bu Hendra, muncul dengan wajah cemas. Saat itulah pertahanan Sani runtuh. Melihat wajah Pak Hendra, pria yang sudah dianggapnya seperti ayah sendiri, kolega terbaik almarhum ayahnya, Sani tidak kuat lagi. Air mata yang sejak tadi ditahannya, tumpah ruah. Kakinya lemas. Om Hendra." "Sani." Bu Hendra memekik pelan. Pak Hendra tidak membuang waktu. Dia segera menarik Sani masuk, mengambil alih koper kecil itu.
Bawa masuk, Bu. Cepat buatkan teh hangat, perintahnya pada istrinya. Mereka mendudukkan Sani di sofa bludru yang empuk di ruang kerja Pak Hendra. Ruangan itu beraroma buku-buku tua dan kopi, aroma yang selalu mengingatkan Sani pada almarhum ayahnya. Bu Hendra datang membawa secangkir teh chamomile panas. Tangan Sani masih bergetar hebat sehingga Bu Hendra harus membantunya memegang cangkir itu. Tenang, nak, tenang. Kamu aman di sini, kata Bu Hendra lembut, mengelus punggung Sani. Setelah beberapa tegukan, getaran di tubuh Sani mulai mereda, meski isak tangisnya masih terdengar pilu. Pak Hendra duduk di seberangnya, menatapnya dengan tatapan tajam seorang pengacara, namun penuh kasih sayang seorang ayah. Sekarang, kata Pak Hendra dengan suara tenang namun tegas. Ceritakan pada Om, pelan-pelan. Apa yang terjadi? Sani menarik napas dalam-dalam. Dan kata-kata itu pun mengalir. Dia menceritakan semuanya. Dimulai dari paksaan Ibu Tini untuk mengadakan makan malam keluarga besar. Kerja kerasnya seharian di dapur. Hinaan-hinaan kecil yang sudah jadi makanan sehari-hari. Puncaknya, insiden kursi yang ditarik. Bentakan Ibu Tini, hanya untuk orang spesial dan terhormat. Wajah Pak Hendra mengeras. Sani melanjutkan. Kedatangan Iqbal bersama Vika. Bagaimana Iqbal mendudukan Vika di kursi itu. Sani menceritakan bagaimana seluruh keluarga hanya diam. Rahang Pak Hendra mengetat. Sani menceritakan konfrontasi setelah tamu pulang. Pengakuan Vika yang hamil. Dia mengandung cucu Ibu Tini, Om. Pewaris, liris Sani, rasa pahit memenuhi mulutnya. Bajingan, desis Pak Hendra, nyaris tak terdengar. Lalu mereka mengusir saya, Om. Iqbal mengusir saya. Dia bilang itu rumahnya. Apa? Suara Pak Hendra meninggi. Saya bilang, saya ingatkan dia kalau rumah itu 70% uang warisan ayah. Sertifikatnya atas nama saya. Mata Pak Hendra langsung menyala. Bagus. Bagus, Sani. Kamu bawa sertifikatnya? Sani mengangguk. Saya bawa. Saya bawa semua dokumen penting saya. Ijazah, paspor, buku tabungan, dan sertifikat itu. Pak Hendra tersenyum tipis. Sebuah senyum lega yang cepat hilang. Anak pintar. Persis ayahmu. Tapi, Om, Iqbal tidak peduli. Dia tetap menyeret saya keluar. Dia bahkan melemparkan celemek masak saya ke kaki saya. Dia bilang, supaya saya ingat tempat saya. Isak tangis Sani kembali pecah saat mengingat penghinaan terakhir itu. Bu Hendra memeluk Sani erat. Ya Tuhan, tegas sekali mereka. Pak Hendra bangkit dari kursinya. Dia berjalan mondar-mandir di depan rak bukunya. Kemarahan yang dingin terpancar dari wajahnya. Dia berhenti, lalu menatap Sani. Om sudah curiga sejak lama. Sani, katanya, sejak ayahmu meninggal, Om sudah curiga dengan niat Iqbal dan ibunya. Curiga apa, Om? Ayahmu orang yang teliti. Dia meninggalkan warisan yang sangat besar untukmu. Tapi setelah kamu menikah, Om lihat laporan keuangan perusahaanmu, ada yang aneh. Ada investasi-investasi yang tidak masuk akal. Ada pengeluaran-pengeluaran besar atas nama, biaya representasi yang ditandatangani Iqbal. Sani tertegun. Maksud Om? Iqbal dan Ibu Tini, kata Pak Hendra tegas, sudah menggerogoti hartamu secara perlahan. Sani, mereka pikir kamu terlalu cinta, terlalu bodoh, atau terlalu sibuk mengurus rumah tangga untuk sadar. Mereka pikir kamu adalah angsa bertelur emas yang bisa mereka sembelih kapan saja. Sani merasa mual. Jadi, selama ini, di balik semua tuntutan Ibu Tini, di balik semua kata-kata manis Iqbal, ada rencana busuk untuk menguras hartanya. Mereka salah besar, lanjut Pak Hendra. Mereka meremehkanmu. Dan mereka lupa, kamu punya Om di belakangmu. Pak Hendra kembali duduk. Dia mencondongkan tubuhnya ke depan. Tatapan kasihannya hilang, berganti tatapan baja seorang pengacara yang siap berperang. Kita hancurkan mereka, Sani, katanya. Sani mengangkat kepalanya, air matanya berhenti mengalir. Bukan dengan cara barbar seperti mereka.
Bukan dengan makian atau lempar celemek. Kita hancurkan mereka dengan cara yang elegan dan legal. Kita ambil kembali semua yang menjadi milikmu, sampai ke akar-akarnya. Kita buat mereka membayar setiap penghinaan yang kamu terima malam ini. Apa yang harus saya lakukan, Om? Tanya Sunny, suaranya kini stabil. Bara api di hatinya yang tadi redup karena sakit hati, kini menyala kembali, lebih besar dari sebelumnya. Pertama, kata Pak Hendra, mengacungkan jarinya. Malam ini kamu dan Ibu Hendra tidur di kamar tamu. Besok pagi, Om akan pindahkan kamu ke salah satu apartemen servis milik kantor. Aman, nyaman, dan tidak ada yang tahu lokasimu. Sunny mengangguk. Kedua, serahkan semua dokumen itu pada Om. Sertifikat rumah, buku tabungan, semuanya. Besok pagi, tim Om akan mulai bekerja. Sunny mengangguk lagi. Ketiga, jangan hubungi siapapun. Jangan balas telepon atau pesan dari Iqbal, Ibu Tini, atau kerabat manapun. Biarkan mereka mengira kamu sedang menangis di pinggir jalan. Biarkan mereka merasa menang. Untuk sementara. Saya mengerti, jawab Sunny tegas. Bagus, Pak Hendra tersenyum puas. Dia mengambil ponselnya dari meja. Iqbal pikir dia bisa mengusirmu dari rumah atas namamu? Dia pikir Vika hamil, lantas dia bisa memiliki segalanya? Bodoh. Pak Hendra menekan sebuah nomor di ponselnya, meski jam sudah menunjukkan pukul 1 dini hari. Halo, Bima? Maaf mengganggu malam MU. Ya, ini mendesak. Besok pagi jam 7, kumpulkan tim audit terbaikmu. Kita punya klien prioritas. Bawa juga tim litigasi. Kita akan mengajukan gugatan dan ya, pembekuan aset besar-besaran. Pak Hendra menutup teleponnya dan menatap Sunny. Tidurlah, nak. Kamu butuh istirahat. Perang baru saja dimulai. Sunny mengangguk. Dia menghabiskan tehnya yang sudah mendingin. Untuk pertama kalinya malam itu, dia tidak merasa sendirian. Dia tidak merasa kalah. Dia merasa kuat. Iqbal, Ibu Tini, Vika mereka salah besar telah membangunkan singa betina yang sedang tidur. 3 hari berlalu dalam keheningan yang kaku. Sunny kini menempati sebuah suite mewah di apartemen servis yang dikelola firma hukum Pak Hendra. Tempatnya aman, tidak terjangkau, dan dijaga ketat. Ponsel lamanya sudah dihancurkan, diganti dengan nomor baru yang hanya diketahui oleh Pak Hendra dan timnya. Di luar, Sunny terputus dari dunia. Namun di dalam, perang sesungguhnya sedang bergolak. Pagi ini, Sunny tidak lagi mengenakan daster tidurnya. Dia memakai blus sutra berwarna biru tua dan celana bahan yang rapi. Rambutnya diikat ekor kuda, memperlihatkan wajahnya yang tirus namun matanya menyeratkan tekad baja. Dia duduk di ruang konferensi utama di kantor Pak Hendra, sebuah ruangan berdinding kaca di lantai 50 yang menghadap ke jantung kota. Di hadapannya, Pak Hendra duduk tenang, sementara seorang pria yang lebih muda bernama Bima, kepala tim audit forensik, berdiri di depan layar presentasi besar. Selamat pagi, Ibu Sunny, sapa Bima, suaranya profesional dan lugas. Seperti yang diminta Pak Hendra, kami bekerja 24 jam non-stop sejak Ibu menyerahkan dokumen. Apa yang kami temukan cukup mengejutkan. Sunny mengangguk. Tunjukkan pada saya, Pak Bima. Layar di depan menyala. Grafik-grafik rumit dan aliran dana muncul. Kita mulai dari yang paling sederhana, kata Bima, menggunakan laser pointer. Ini adalah rekening bersama atas nama Ibu Sunny dan Bapak Iqbal, yang Ibu katakan digunakan untuk kebutuhan rumah tangga dan operasional butik Ibu. Sunny mengamati. Rekening itu kini saldonya nyaris 0. Saya pikir pengeluarannya wajar. Lirih Sunny. Itu yang mereka ingin Ibu pikirkan, sahut Bima. Dia memecah transaksi-transaksi besar selama 6 bulan terakhir. Muncul 3 kategori utama: renovasi interior, biaya representasi, dan tunjangan Ibu Tini. Mari kita bedah satu persatu, lanjut Bima. Dia mengklik renovasi interior. Muncul transfer senilai ratusan juta rupiah ke sebuah perusahaan bernama Desain Visi Utama. Saya tidak pernah merenovasi, kata Sunny bingung. Tentu saja tidak, kata Bima.
Kami telusuri perusahaan ini. Alamatnya fiktif. Perusahaan cangkang. Dan pemilik rekeningnya adalah Vika. Uang ini digunakan Iqbal untuk membayar sewa apartemen mewah Vika sebelum dia pindah ke rumah ibu. Dia sudah mempersiapkan Vika sejak lama. Sani menelan ludah, rasa mual menjalari perutnya. Jadi, saat Iqbal masih tidur di sampingnya, memuji masakannya, dia sudah membangun istana lain untuk Vika dengan uang Sani. Bima melanjutkan ke kategori kedua, biaya representasi. Rangkaian gesekan kartu kredit tanpa batas yang terhubung ke rekening bersama. Bapak Iqbal bilang ini untuk menjamu klien butik ibu, kan? Sani mengangguk kaku. Layar menampilkan rentetan foto. Bukti tagihan restoran bintang 5, tagihan dari butik-butik brand mewah, tagihan pembelian perhiasan. Kliennya, kata Bima sinis, tampaknya selalu Vika. Ini, foto-foto dari media sosial Vika, yang sudah kami kumpulkan. Dia memakai kalung berlian yang dibeli pada tanggal 10 Oktober. Di sini tagihannya, atas nama, biaya klien. Dia memamerkan tas edisi terbatas yang dibeli tanggal 25 Oktober. Ini tagihannya. Semuanya dibayar dari rekening ibu. Sani memejamkan mata sejenak. Dia ingat hari-hari di mana dia harus memutar otak mencari dana segar untuk butiknya, sementara suaminya berpesta pora dengan uangnya, memakaikan gundiknya barang-barang yang Sani sendiri enggan beli karena ingin berhemat. Dan yang terakhir, kata Bima, suaranya sedikit melembut, tunjangan Ibu Tini. Ini adalah transfer bulanan yang stabil. Tapi jumlahnya membuat mata Sani terbelalak. 300 juta? Sebulan? Pekik Sani. Tapi Ibu Tini selalu bilang dia tidak punya uang. Dia selalu minta uang tunai pada saya setiap minggu untuk biaya berobat. Uang tunai itu, sela Pak Hendra dengan geram, hanyalah uang jajannya, Sani. Ini uang pokoknya. Dan kami lacak rekening Ibu Tini, dia menggunakannya untuk membeli beberapa unit apartemen di pinggir kota dan bermain saham. Dia membangun kerajaan kecilnya sendiri di belakangmu. Sani bersandar di kursinya. Dia merasa bodoh. Sangat bodoh. Dia telah dikelilingi oleh ular beludak yang tersenyum manis padanya. Itu semua, kata Pak Hendra, baru pemanasan, Sani. Bima, tunjukkan penemuan utamamu. Wajah Bima kembali serius. Dia mengganti tampilan layar. Kini yang muncul adalah sebuah dokumen perjanjian pinjaman. Ibu Sani, apa Ibu pernah mendengar tentang Lender Global Pacific? Sani menggeleng. 3 bulan lalu, jelas Bima, ada pinjaman besar yang diajukan atas nama Ibu Sani. Pinjaman senilai 50 miliar rupiah. Apa? Sani dan Pak Hendra berseru hampir bersamaan. Saya tidak pernah meminjam uang sebanyak itu, seru Sani, panik. Kami tahu, kata Bima. Pinjaman ini dijaminkan menggunakan aset paling berharga milik Ibu. Bukan rumah. Tapi 40% saham Ibu di perusahaan holding peninggalan almarhum ayah Ibu. Darah Sani serasa surut dari wajahnya. Tidak mungkin itu. Ini yang paling buruk, Ibu Sani, kata Bima lirih. Dia memperbesar satu bagian dokumen. Tanda tangan. Di atas meterai. Nama, Sani Adiwijaya. Itu mirip sekali, bisik Sani ngeri. Sebuah pemalsuan yang sangat bagus, kata Bima. Iqbal pasti telah mempelajarinya berbulan-bulan. Dia pasti mengambilnya dari salah satu dokumen lama yang Ibu tanda tangani. Bajingan. Pak Hendra menggebrak meja. Dia tidak hanya mencuri, dia menjebakmu, Sani. Jika pinjaman ini gagal bayar, saham ayahmu akan disita oleh kreditur. Iqbal menghancurkanmu sampai ke akarnya. Kemana uangnya pergi, Bima? Tanya Pak Hendra cepat. Bima menunjukkan diagram aliran dana lagi. 50 miliar itu, katanya, 2 hari setelah cair, langsung ditransfer seluruhnya ke satu rekening. Sebuah perusahaan properti yang baru terdaftar 1 hari sebelumnya. Bima mengklik nama perusahaan itu. Layar menampilkan akta pendirian perusahaan. PT. Vika Jaya Perkasa Direktur Utama, Vika Handayani. Sani terkesiap. Jadi Vika bukan sekadar gundik.
Dia bukan sekadar wanita hamil yang ingin merebut suami orang. Dia adalah rekan kejahatan. Mereka telah merencanakan ini. Menguras rekening harian, lalu mengambil satu jarahan terbesar, menggadaikan masa depan Sani, dan melimpahkannya ke perusahaan baru Vika. Ini bukan lagi pengkhianatan rumah tangga. Om, kata Sani, suaranya kini dingin seperti es. Getarannya hilang, digantikan oleh amarah yang jernih. Dia menatap Pak Hendra dengan mata yang tidak lagi menyeratkan air mata. Ini kriminal. Ini penipuan. Ini pemalsuan. Ini pencucian uang. Pak Hendra menatap Sani, ada rasa bangga di matanya. Tepat sekali, Nak. Iqbal pikir saya bodoh. Ibu Tini pikir saya pelayan. Vika pikir saya pecundang. Sani berdiri. Dia berjalan ke arah jendela kaca, memandang kota di bawahnya. Mobil-mobil tampak seperti semut. Orang-orang tampak tidak berarti. Mereka salah, lanjut Sani, membelakangi mereka. Mereka telah meremehkan saya untuk terakhir kalinya. Dia berbalik. Wajahnya tenang, namun mematikan. Om Hendra, saya tidak mau hanya bercerai. Saya tidak mau hanya uang saya kembali. Sani menatap lurus ke mata Pak Hendra. Saya mau mereka merasakan dinginnya lantai penjara. Saya mau nama Vika Jaya Perkasa itu hancur sebelum sempat membangun pondasi pertamanya. Saya mau Ibu Tini mengemis di jalanan, tempat di mana dia membuang saya. Pak Hendra tersenyum. Senyum yang dingin dan penuh perhitungan. Rencana yang bagus. Sani, Bima, segera siapkan laporan untuk diserahkan ke kepolisian. Tim litigasi pidana, ambil alih. Gugatan perdata kita bisa menunggu. Kita jebloskan mereka ke penjara dulu. 3 hari berlalu sejak malam pengusiran itu. 3 hari yang terasa seperti 3 dekade bagi Sani di dalam apartemennya yang sunyi. Tapi di rumah megah di kawasan elit itu, rumah yang dirampas dari Sani, suasananya sungguh berbeda. Udara yang dulu dipenuhi aroma masakan Sani yang hangat dan rempah-rempah yang menenangkan, kini berganti menjadi pekat oleh aroma parfum impor yang mahal dan menyengat. Parfum Vika. Ibu Tini duduk di sofa bludru yang dulu sering diduduki Sani saat melepas lelah. Kini, Ibu Tini duduk di sana seperti seorang ratu, kakinya diselonjorkan di atas meja kopi marmer. Di tangannya, cangkir porselen tipis berisi teh Earl Grey yang dia minta pelayan baru untuk seduhkan. Ya, pelayan baru. Sehari setelah Sani pergi, Ibu Tini langsung memecat asisten rumah tangga lama yang dianggapnya terlalu setia pada Sani, dan menggantinya dengan 3 orang baru, yang gajinya tentu saja diambil dari rekening yang kini dikuasai Iqbal. Ibu Tini mendesah puas, meletakkan cangkirnya. Akhirnya, rumah ini terasa bernapas. Bersih dari aura negatif wanita mandul itu. Dia memandang sekeliling. Semuanya berkilau. Dia menang. Akhirnya dia menang telak. Langkah kaki terdengar malas menuruni tangga. Pukul 11 siang. Vika baru saja bangun. Dia mengenakan jubah tidur sutra tipis berwarna merah marun, rambutnya digulung handuk. Wajahnya cemberut. Ibu, panggil Vika, suaranya sengaja dibuat merengek. Sarapanku mana? Aku lapar banget, ini kasihan dedek bayinya. Ibu Tini yang sedang bersantai, sontak sedikit menegakkan duduknya. Ada sebersit rasa kesal di wajahnya. Dia adalah ratu, tapi Vika memegang kartu truf, sang pewaris. Ibu Tini terpaksa harus melayani wanita ini, setidaknya sampai cucunya lahir. Sudah, jangan teriak-teriak. Nanti ibu suruh pelayan bawakan, sahut Ibu Tini, mencoba sabar. Kamu mau makan apa? Biar ibu suruh masak yang enak. Aku nggak mau masakan pelayan. Nggak enak. Aku mau sandwich salmon asap pakai krim cheese impor. Dan jus stroberi segar, tapi stroberinya harus dari Korea, rengek Vika, sambil menghempaskan diri di sofa seberang. Ibu Tini menghela napas. Banyak maunya, batinnya, tapi dia tersenyum. Iya, sayang. Demi cucu ibu. Nanti ibu suruh Iqbal beli. Tepat saat itu, pintu depan terbuka. Iqbal masuk. Wajahnya tidak lagi kusut seperti saat bersama Sani. Dia tampak berkuasa. Setelan jasnya yang mahal terlihat licin,
Jam tangan baru melingkar di pergelangan tangannya, jam tangan yang Sani tahu harganya bisa membeli mobil. Dia tidak lagi terlihat seperti suami yang menumpang pada kekayaan istri. Dia terlihat seperti bos. Mas. Vika langsung berlari manja, memeluk Iqbal. Kamu dari mana aja? Aku kangen. Iqbal tertawa, mencium kening Vika dalam-dalam. Dari kantor, sayang. Mengurus perusahaan baru kita. Matanya bersinar bangga. PT. Vika Jaya Perkasa. Sebentar lagi, kita akan jadi pemain properti terbesar di kota ini. Wah, hebat, seru Ibu Tini, ikut bangga. Anak ibu memang jenius. Tidak sia-sia kamu menceraikan perempuan sialan itu. Lihat, rezekimu langsung terbuka lebar. Tentu saja, Bu, kata Iqbal angkuh. Dia melempar tas kerjanya ke sofa. Selama ini rezekiku tertahan oleh aura buruknya. Sekarang, setelah dia pergi, semuanya lancar. Bagus, Mas. Vika menepuk-nepuk dada Iqbal. Tapi, aku bosan di rumah terus. Aku mau kita liburan. Aku mau babimon ke Swiss. Katanya udaranya bagus buat ibu hamil. Ya, Mas, ya. Swiss? Ibu Tini terkejut. Mahal sekali itu. Ibu apaan sih? Vika cemberut. Uang Mas Iqbal kan banyak sekarang. Itu, yang 50 miliar itu. Masa buat babimon aja nggak boleh? Aku stres loh di sini terus. Nanti kalau aku stres, bayinya kenapa-napa, gimana? Ancaman itu selalu berhasil. Wajah Iqbal langsung melunak. SSH jangan ngomong gitu, sayang. Oke. Kita ke Swiss. Apapun buat kamu dan calon jagoan papa. Iqbal mengelus perut Vika yang sebenarnya masih rata. Nah, gitu dong. Vika tersenyum penuh kemenangan. Mereka bertiga duduk di ruang tamu itu, tertawa-tawa. Mereka membicarakan rencana besar mereka. Pesta. Bukan sekadar pesta ulang tahun atau arisan. Mereka akan mengadakan pesta besar-besaran di ballroom hotel termewah di kota. Kita akan undang semua rekan bisnis, semua kerabat, seru Ibu Tini bersemangat. Kita umumkan 2 hal. Pertama, peluncuran resmi PT. Vika Jaya Perkasa. Kedua, kehamilan Vika. Kita umumkan kita akan segera punya pewaris. Ide bagus, Bu. Iqbal setuju. Kita buat Sani makin hancur. Kita tunjukkan pada dunia, tanpanya, aku jauh lebih sukses. Dan tanpanya, aku bisa punya anak. Oh ya, ngomong-ngomong soal Sani, Vika tiba-tiba teringat. Ada kabar dari dia, Mas? Dia nggak hubungi kamu? Iqbal mendengus. Tidak ada. Nomornya sudah tidak aktif. Paling dia sedang menangis di rumah kontrakan temannya yang miskin. Biarkan saja. Dia pikir dia siapa? Berani-beraninya mengancamku soal sertifikat rumah. Memangnya sertifikat itu aman? Bal? Tanya Ibu Tini, tiba-tiba sedikit cemas. Iqbal tertawa terbahak-bahak. Tenang saja, Bu. Sani boleh pegang sertifikat aslinya. Tapi aku, Iqbal menepuk dadanya, sudah punya duplikatnya. Dan yang lebih penting, aku sudah mengurus orang di dalam. Rumah ini sedang dalam proses balik nama atas namaku. Sani tidak akan bisa berbuat apa-apa. Dia sudah kalah telak. Ibu Tini dan Vika ikut tertawa. Mereka merasa tak terkalahkan. Mereka di atas angin. Mas, kata Vika lagi, matanya memandang berkeliling ruangan dengan tatapan jemu. Aku mau renovasi rumah ini. Renovasi lagi? Tanya Iqbal. Bukankah aku sudah memberimu uang untuk itu? Itu kan baru untuk apartemenku dulu. Sekarang aku tinggal di sini. Aku nggak suka selera Sani. Kuno. Warnanya suram. Aku mau ganti semua perabot ini. Aku mau tema classic gold, biar kelihatan mewah. Tentu, sayang, kata Iqbal, seolah membuang uang 50 miliar itu seperti membuang receh. Atur saja. Panggil desainer interior terbaik. Hancurkan semua sisa-sisa selera Sani di rumah ini. Ini istana kamu sekarang. Vika bersorak gembira. Ibu Tini tersenyum puas.
Mereka sedang berpesta di atas penderitaan Sani. Mereka sedang merencanakan masa depan gemilang mereka dengan uang hasil kejahatan. Mereka tertawa, minum sampanye mahal di tengah hari bolong, merencanakan pesta termewah, tanpa tahu. Di lantai 50 gedung lain di jantung kota, tim Pak Hendra baru saja mendapatkan surat perintah dari pengadilan. Surat perintah penyitaan. Dan di sampingnya, surat perintah penangkapan atas nama Iqbal, Vika Handayani, dan Tini Wulandari, atas tuduhan pemalsuan dokumen, penipuan, dan pencucian uang. Badai itu sudah siap menerjang. Dan 3 orang yang sedang tertawa di istana curian itu, sama sekali tidak menyadarinya. Pesta besar itu tinggal menghitung hari. Rumah megah yang dulu diurus Sani dengan penuh cinta, kini berubah menjadi medan kesombongan. Pagi itu, suasananya riuh rendah. Bukan riuh kehangatan, tapi riuh perombakan. Vika, dengan perut yang sengaja sedikit ditonjolkan meski masih nyaris rata, berdiri di tengah ruang tamu. Dia menunjuk-nunjuk dengan dagu terangkat. Di hadapannya, seorang desainer interior ternama di kota itu mencatat dengan patuh. "Saya nggak mau ada sisa selera kuno di sini," kata Vika, suaranya dibuat berwibawa. "Semua yang berbau kayu, coklat, atau krem buang. Saya mau full gold dan marble. Seperti istana ratu. Saya mau semua tamu di pesta besok lusa melihat siapa nyonya rumah yang sebenarnya." Desainer itu mengangguk. "Baik, Nona Vika. Sofa ini, buang. Bakar kalau perlu. Ganti dengan sofa bludru putih gading dengan lis emas murni," potong Vika cepat. Ibu Tini duduk di kursi makan yang dulu dilarangnya untuk Sani. Kini, kursi itu adalah singgasananya. Dia menyesap kopi paginya sambil tersenyum puas, mengawasi para kuli angkut mulai mengeluarkan perabot-perabot yang dipilih Sani dulu. "Bagus, Vika. Bagus," puji Ibu Tini. "Buat rumah ini pantas untuk menyambut cucu ibu. Besok lusa, saat pesta peluncuran perusahaanmu, semua mata akan tertuju padamu. Ibu sudah tidak sabar melihat wajah-wajah iri teman arisan ibu." Iqbal baru saja turun dari lantai atas. Dia mengenakan jubah tidur sutra, penampilannya santai namun penuh kuasa. Dia tertawa melihat kesibukan itu. Wah, Ratu dan Putri mahkota ibu sedang sibuk, ya?" Iqbal menghampiri Vika, memeluknya dari belakang, dan mencium lehernya. "Apapun untukmu, sayang. Hancurkan saja semua sisa-sisa perempuan itu. Setelah pesta peluncuran PT Vika Jaya Perkasa besok, kita akan jadi raja dan ratu di kota ini." "Pasti dong, Mas." Vika tertawa manja. "Apalagi setelah Mas urus balik nama rumah ini. Sani, aku bahkan sudah lupa wajahnya. Paling dia sekarang jadi gelandangan." "Hus, jangan sebut-sebut nama sial itu," sela Ibu Tini. "Pamali. Nanti aura negatifnya kembali." Mereka bertiga tertawa. Mereka merasa tak tersentuh. Mereka sedang berada di puncak dunia, merenovasi istana mereka, menghitung hari menuju pesta peresmian kekayaan haram mereka. Saat itulah, bel pintu berbunyi. Deringnya terdengar begitu tajam, memotong tawa mereka. Pelayan baru yang dipekerjakan Ibu Tini berlari kecil ke depan. "Biar saya buka, Nyonya." Ibu Tini mengibaskan tangannya. "Siapa sih pagi-pagi bertamu? Bilang kita sibuk." Pelayan itu membuka pintu. Di depan pintu, berdiri beberapa pria berwajah serius dan berpakaian rapi. Yang paling depan, seorang pria parubaya yang memancarkan wibawa tenang namun mengintimidasi. "Permisi, kami mencari Tuan Iqbal, Nyonya Tini, dan Nona Vika," kata suara pria itu. Iqbal, yang mendengar namanya dipanggil, berjalan ke arah pintu. "Siapa, Bi?" Langkahnya terhenti. Jantungnya serasa berhenti berdetak sepersekian detik. Dia kenal pria itu. Pengacara almarhum ayah Sani. "Pak Hendra?" Suara Iqbal tercekat. Vika dan Ibu Tini ikut menoleh, penasaran. Pak Hendra tersenyum. Senyum yang sangat tipis, dingin, dan sama sekali tidak ramah. "Selamat pagi, Tuan Iqbal. Sibuk sekali, tampaknya." Di belakang Pak Hendra, Iqbal baru menyadari, bukan hanya tim pengacara. Ada Bima,
auditor yang dulu pernah dia temui di kantor Sani. Ada beberapa pria berseragam petugas pengadilan. Dan di paling belakang, berdiri 2 orang polisi berseragam lengkap. Wajah Iqbal langsung pucat pasi. "Mau apa kalian kesini?" bentak Ibu Tini, langsung pasang badan. "Ini pengacaranya si mandul itu, kan? Mau apa kamu? Mau mengemis minta bagian? Pergi. Kalian tidak diundang." "Kami tidak perlu undangan, Nyonya Tini," kata Pak Hendra datar. Dia melangkah masuk melewati ambang pintu, tidak mengindahkan teriakan Ibu Tini. Timnya mengikutinya masuk ke dalam ruang tamu yang berantakan karena renovasi. Para kuli angkut terdiam, bingung. "Beraninya kalian masuk?" Vika memekik. "Satpam. Satpam. Usir mereka." "Diam, Vika," bisik Iqbal, suaranya bergetar. Dia tahu ini bukan kunjungan biasa. Ada apa ini, Pak Hendra?" tanya Iqbal, mencoba mengendalikan suaranya yang gemetar. "Kalau Sani menyuruh Anda, kita bisa bicarakan baik-baik. Mungkin dia mau uang damai perceraian?" Pak Hendra tertawa pelan. Tawa yang membuat bulu kuduk Iqbal berdiri. "Uang damai? Tuan Iqbal, Anda tampaknya benar-benar tidak mengerti situasinya." Pak Hendra memberi isyarat pada Bima. Bima melangkah maju, menyerahkan setumpuk tebal dokumen resmi ke tangan Iqbal. Tangan Iqbal gemetar hebat saat menerimanya. "Apa ini?" tanya Iqbal. "Surat perintah penyitaan aset dari pengadilan negeri," jawab Pak Hendra. Suaranya sengaja dikeraskan, agar terdengar oleh semua orang di ruangan itu. "Berdasarkan laporan klien kami, Nyonya Sani Adiwijaya, atas dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen." Mata Iqbal membelalak. Penipuan terencana senilai 50 miliar rupiah. Mulut Vika terbuka. 550? Dan tindak pidana pencucian uang, tutup Pak Hendra. "Fitnah." Iqbal berteriak kalap, melemparkan dokumen itu ke lantai. "Itu semua bohong. Sani menjebak saya. Dia tidak punya bukti." "Oh, kami punya," sahut Bima tenang. "Kami punya bukti pemalsuan tanda tangan Ibu Sani pada dokumen pinjaman. Kami punya jejak aliran dana 50 miliar itu yang masuk rekening perusahaan cangkang atas nama Nona Vika Handayani di sini." Vika tersentak. Wajahnya yang tadi angkuh kini sepucat mayat. Mas, dia tahu, Mas." Bisiknya panik. "Petugas, perintah Pak Hendra, mengabaikan kepanikan mereka. Silakan laksanakan tugas Anda." Petugas pengadilan segera bergerak. Mereka mengeluarkan gulungan stiker segel berwarna merah bertuliskan, "Disita oleh pengadilan." "Tidak. Jangan." Vika menjerit histeris saat seorang petugas hendak menempelkan stiker di piano besar di sudut ruangan. "Itu punyaku. Iqbal baru membelikannya untukku." Petugas lain mulai menempelkannya di mana-mana. Di sofa bludru baru yang baru datang. Di lukisan-lukisan mahal. Di lemari pajangan kristal. "Berhenti. Berhenti." Ibu Tini mengamuk. Dia mencoba menyerang petugas itu, tapi seorang polisi menahannya. "Ini rumah anakku. Kalian tidak berhak. Pergi kalian." Para kuli angkut dan desainer interior tadi sudah kabur terbirit-birit, tidak mau terlibat. "Mas, pestanya besok. Mas." Vika menangis, mengguncang-guncang lengan Iqbal. "Bagaimana ini? Malu, Mas, malu. Perusahaanku bagaimana? Uang kita. PT Vika Jaya Perkasa." Pak Hendra menoleh pada Vika dengan tatapan mencemooh. "Perusahaan itu rekeningnya sudah dibekukan total sejak 1 jam yang lalu. Pesta Anda resmi batal. Dan semua mobil mewah di garasi itu," Pak Hendra menunjuk ke arah garasi, "juga kami sita." "Tidak, Aa." Vika luruh ke lantai, menangis meraung-raung. Iqbal terhuyung mundur, bersandar di dinding. Habis. Semuanya habis. Dia menatap Pak Hendra dengan putus asa. Saya bisa jelaskan. Ini salah paham. Tolong, di mana Sani? Biar saya bicara. Saya akan ceraikan Vika. Saya akan kembali pada Sani. Tolong, Pak." "Terlambat," kata Pak Hendra. "Dan lagi,
Klien saya tidak sudi lagi melihat wajah Anda. Ibu Tini, melihat anaknya memohon, tiba-tiba berhenti mengamuk. Dia menatap Pak Hendra dengan nanar. Lalu, kami bagaimana? Polisi yang sejak tadi diam, kini melangkah maju. Ini belum selesai, kata polisi itu dengan suara berat. Dia mengeluarkan 3 map terpisah. Selain surat sita, kami membawa ini. Dia membuka map pertama. Surat perintah penangkapan atas nama Tuan Iqbal. Surat kedua, atas nama Nyonya Tini Wulandari. Mata Ibu Tini membelalak ngeri. Dan surat ketiga, atas nama Nona Vika Handayani. Vika berhenti menangis. Napasnya tercekat. Kalian bertiga ditahan untuk pemeriksaan lebih lanjut atas laporan Nyonya Sani Adiwijaya. Silakan ikut kami ke kantor polisi. Sekarang. Tidak. Vika menjerit paling kencang. Aku hamil. Kalian tidak lihat? Aku hamil. Kalian tidak bisa penjarakan aku. Mas Iqbal. Tolong aku, Mas. Aku tidak mau masuk penjara. Aku tidak mau. Anda bisa jelaskan kehamilan Anda pada penyidik, kata polisi itu tanpa emosi, sambil mengeluarkan borgol. Cucuku. Desis Ibu Tini, tubuhnya gemetar hebat. Kalian mau memenjarakan cucuku? Dia menatap Iqbal dengan kebencian. Ini semua salahmu, Iqbal? Bodoh. Bodoh. Kenapa bisa ketahuan? Iqbal tidak menjawab. Dia terlalu syok. Pagi ini dia adalah raja. Siang ini, dia menjadi penjahat yang akan diborgol. Pak Hendra berdiri di tengah ruangan yang kini penuh stiker sita, menonton dengan tenang saat polisi memborgol tangan Iqbal. Dia melihat Vika yang meronta-ronta dan Ibu Tini yang menangis histeris. Kemenangan ini terasa jauh lebih manis daripada yang dia bayangkan. Borgol logam yang dingin itu terasa menusuk kulit. Tidak. Jangan sentuh aku. Vika menjerit, suaranya melengking tinggi, memecahkan keheningan sesaat yang mencekam. Dia meronta-ronta dengan brutal, seperti binatang liar yang terperangkap. Aku sedang hamil. Kalian tidak dengar? Hamil. Kalian mau membunuh calon cucu pewaris? Lepaskan. Lepaskan aku. Petugas polisi wanita yang ditugaskan memborgolnya tetap tenang, wajahnya tidak menunjukkan emosi. Nona, tolong jangan mempersulit. Anda akan menyakiti diri Anda sendiri. Di sisi lain, Ibu Tini tidak melawan. Dia juga tidak menangis. Dia hanya luruh. Tubuhnya yang tadi pagi duduk angkuh di singgasananya, kini terkulai di lantai keramik yang dingin. Kakinya seperti jeli, tidak mampu menopang bobot tubuhnya yang kini terasa berat oleh kehancuran. Matanya nanar, kosong, menatap stiker, disita, yang tertempel di guci anti kesayangannya. Ibu, ayo berdiri, kata seorang petugas, sedikit lebih lembut, namun tetap tegas. Ibu Tini tidak bergerak. Dia harus diseret untuk berdiri oleh 2 petugas. Wajahnya yang pucat pasi kini basah oleh air mata yang mengalir tanpa suara. Dia tidak lagi melihat Pak Hendra. Dia hanya menatap Iqbal. Dan Iqbal. Dia adalah yang paling tenang. Saat borgol itu dipasangkan di pergelangan tangannya, dia tidak melawan. Dia hanya menundukkan kepalanya dalam-dalam. Seluruh angkuh, seluruh kuasa yang dia rasakan tadi pagi, lenyap tak bersisa. Dia seperti balon yang kempes. Dia mengangkat kepalanya, bukan menatap polisi atau Vika yang masih histeris, tapi menatap Pak Hendra. Pak. Suaranya serak dan pecah. Pak Hendra? Sani, di mana dia? Tolong, Pak. Biarkan saya bicara dengannya. Saya akan lakukan apa saja. Saya akan sujud di kakinya. Ini semua salah paham. Pak Hendra menatapnya, dingin. Anda seharusnya memikirkan itu saat Anda melemparkan celemek ke kakinya, Tuan Iqbal. Waktu Anda untuk bicara sudah habis. Pak Hendra memberi isyarat kepada polisi, bahwa mereka. Prosesi yang memalukan itu dimulai. Mereka bertiga digiring keluar dari pintu depan rumah megah itu. Pintu yang sama tempat Sani diusir 3 hari lalu. Dan di sanalah neraka kedua mereka dimulai. Di luar gerbang, rupanya keributan dan kedatangan beberapa mobil polisi telah menarik perhatian. Para tetangga.
Ibu-ibu sosialita yang dulu selalu coba saingi oleh Ibu Tini. Para satpam kompleks. Mereka semua berdiri di seberang jalan, berbisik-bisik, beberapa bahkan tak malu mengeluarkan ponsel dan merekam. Ya Tuhan, itu kan Ibu Tini? Sama Iqbal? Loh, itu siapa yang perempuan muda? Kok diborgol semua? Astaga! Ditangkap. Wajah Ibu Tini serasa ditampar ribuan kali. Dia, ratu di kompleks ini, kini menjadi tontonan. Dia mencoba menyembunyikan wajahnya, tapi borgol di tangannya menghalanginya. Vika, melihat kerumunan itu, malah semakin menjadi-jadi. Apa lihat-lihat? Pergi kalian. Jangan rekam saya. Saya ini korban. Saya hamil. Tolong. Polisinya jahat. Mereka mau membunuh bayi saya. Teriakan Vika hanya membuat bisikan para tetangga semakin kencang dan rekaman video semakin jelas. Iqbal hanya bisa menunduk. Dia ingin bumi terbelah dan menelannya saat itu juga. Dia didorong masuk ke mobil polisi yang satu, terpisah dari Ibu Tini dan Vika yang dimasukkan ke mobil lainnya. Perjalanan ke kantor polisi adalah perjalanan terpanjang dalam hidup mereka. Di mobil Vika dan Ibu Tini, Vika tidak berhenti menangis dan meracau, menyalahkan semua orang. Ini semua gara-gara kamu, Mas Iqbal bodoh. Kenapa bisa ketahuan? Dan ibu juga. Kalau saja ibu tidak serakah, kita tidak akan begini. Ibu Tini hanya diam, menatap kosong keluar jendela. Penyesalannya datang terlambat. Di kantor polisi, kemewahan benar-benar dilucuti. Bau disinfektan yang tajam, lantai yang kusam, dan tatapan dingin para petugas menyambut mereka. Mereka tidak lagi dipanggil Nyonya atau Tuan. Mereka adalah tersangka. Foto. Sidik jari, perintah petugas. Satu persatu, kehormatan mereka dipreteli. Vika, yang tadi pagi memesan sofa emas murni, kini harus memegang papan nama bertuliskan namanya di depan dada. Matanya bengkak, maskaranya luntur. Iqbal, yang tadi pagi merasa seperti raja properti, kini difoto seperti penjahat rendahan. Dan Ibu Tini, dia nyaris pingsan saat jarinya ditekan ke bantalan tinta hitam. Setelah proses administrasi yang brutal itu, mereka dipisahkan. 3 ruang interogasi yang berbeda. 3 takdir yang saling terkait, namun kini harus menyelamatkan diri masing-masing. Di ruang 1, Vika berhadapan dengan seorang penyidik wanita yang sabar. Saya hamil, Bu. Saya butuh dokter. Saya tidak bisa stres. Vika memulai dengan taktik yang sama. Penyidik itu mengangguk. Kami akan panggil tim medis untuk memeriksa Anda, Nona Vika. Tapi sebelum itu, tolong jelaskan, dari mana Anda mendapatkan dana 50 miliar rupiah yang masuk ke rekening PT Vika Jaya Perkasa? Vika membeku. Saya tidak tahu. Itu semua urusan Mas Iqbal. Saya hanya menerima. Dia bilang itu hadiah untuk perusahaan baru kami. Saya tidak tahu kalau itu uang haram. Saya korban. Di ruang 2, Ibu Tini menangis sesenggukan di depan penyidik yang lebih tua. Saya tidak tahu apa-apa, Pak. Sungguh. Saya ini hanya ibu rumah tangga. Saya memang tidak suka Sani, dia mandul, Pak. Dia tidak bisa memberi saya cucu. Tapi saya tidak pernah menyuruh Iqbal mencuri. Saya memang menerima uang bulanan, tapi itu kan wajar. Seorang anak memberi ibunya. Saya tidak tahu kalau uang itu, uang haram. Di ruang 3, Iqbal duduk terdiam. Wajahnya pucat. Anda tahu apa kesalahan Anda, Tuan Iqbal? Tanya penyidik. Iqbal mengangguk pelan. Jelaskan soal pemalsuan tanda tangan Nyonya Sani. Iqbal menarik napas gemetar. Dia melihat ke sekeliling. Tidak ada Pak Hendra, tidak ada Ibu Tini, tidak ada Vika. Dia sendirian. Dan di saat itulah, insting pengecutnya mengambil alih. Pak, saya dijebak, lirih Iqbal. Penyidik mengangkat alis. Saya hilaf. Ini semua karena Vika. Suara Iqbal mulai meninggi, mencari pembenaran. Dia merayu saya. Dia bilang dia hamil. Dia bilang dia butuh 50 miliar untuk jaminan hidupnya dan bayinya. Dia mengancam saya, Pak.
Dia bilang kalau saya tidak berikan, dia akan gugurkan kandungannya. Saya panik. Saya sayang anak itu. Jadi Anda mengaku memalsukan tanda tangan istri sah Anda untuk memberikan uang hasil kejahatan itu kepada Nona Vika? Tanya penyidik, mengunci jebakannya. Iqbal terdiam. Dia sadar baru saja mengorbankan Vika untuk menyelamatkan dirinya. Persekutuan jahat itu telah retak. Di bawah tekanan, 3 ekor ular itu kini saling mematuk, saling menyalahkan, saling berkhianat, berusaha menjadi yang terakhir selamat. Sementara itu, di apartemen servis yang mewah, Sani berdiri di depan jendela yang sama, memandangi gemerlap lampu kota. Ponsel di tangannya bergetar. Telepon dari Pak Hendra. Sudah selesai, Sani, kata Pak Hendra di seberang sana. Suaranya tenang. Mereka sudah di dalam. Di ruang interogasi yang terpisah. Sani memejamkan matanya. Dia tidak mengatakan apa-apa. Seperti yang kita duga, lanjut Pak Hendra. Mereka hancur. Mereka saling menyalahkan. Iqbal menyalahkan Vika. Vika menyalahkan Iqbal. Dan Ibu Tini, dia menyalahkan takdir. Sani menarik napas panjang. Dia membuka matanya. Dia mengharapkan ada rasa kemenangan yang meledak-ledak. Dia ingin merasa puas. Dia ingin tertawa, tapi tidak ada. Yang dia rasakan hanyalah kehampaan yang dingin. Rasa lelah yang luar biasa. Dia ingat Iqbal yang dulu melamarnya dengan gugup. Dia ingat Ibu Tini yang dulu menyambutnya, meski dingin, saat pertama kali ke rumah. Dia ingat semua usahanya memasak gulai kepala ikan. Semua pengorbanannya berakhir di ruang interogasi yang bau. Sani, kamu masih di sana? Tanya Pak Hendra. Iya, Om. Bisik Sani. Saya di sini. Terima kasih, Om. Dia menutup telepon. Dia tidak menangis. Tapi untuk pertama kalinya, dia merasa kasihan. Bukan pada mereka, tapi pada dirinya sendiri, yang pernah mencintai orang-orang yang begitu mudah hancur itu. 48 jam. 2 hari penuh di dalam sel tahanan sementara yang dingin dan berbau pesing. 2 hari yang terasa seperti 2 tahun neraka. Kemewahan, kuasa, dan keangkuhan mereka dilucuti habis-habisan di balik jeruji besi itu. Iqbal tidak tidur sama sekali. Dia hanya duduk di pojok selnya yang sempit, memeluk lututnya, menatap kosong ke dinding yang kotor. Bayangan borgol, tatapan para tetangga, dan senyum dingin Pak Hendra terus berputar di kepalanya seperti kaset rusak. Hancur. Semuanya hancur. Vika, di sel wanita, tidak berhenti menangis dan menjerit. Dia mengeluh mual, pusing, kram perut, mengancam akan menggugat polisi jika bayinya kenapa-napa. Ibu Tini, di sel terpisah karena usianya, hanya dia membisu. Syok telah merenggut suaranya. Berkat kehamilan Vika dan kondisi Ibu Tini yang rentan karena usia, ditambah strategi licik Pak Hendra yang lebih suka melihat mereka menderita di luar, penangguhan penahanan akhirnya dikabulkan. Mereka dibebaskan dengan status tahanan kota. Wajib lapor setiap Senin dan Kamis, dilarang bepergian, dan tentu saja, semua aset tetap dibekukan. Pintu besi besar kantor polisi itu terbuka. Sinar matahari siang yang terik langsung menusuk mata mereka. 3 orang yang 2 hari lalu adalah raja dan ratu, kini melangkah keluar dengan pakaian yang sama kumalnya saat mereka ditangkap. Hening. Mereka bertiga berdiri canggung di trotoar yang ramai. Tidak ada mobil mewah yang menjemput. Tidak ada sopir yang membukakan pintu. Vika adalah yang pertama memecah keheningan. Dia menatap Iqbal dengan mata bengkak penuh kebencian. Jadi, desis Vika, suaranya serak. Gimana sekarang? Kamu bilang kamu hebat. Kamu bilang semua aman. Pembohong. Vika, diam. Lirih Iqbal, malu karena beberapa pejalan kaki mulai melirik. Diam? Kamu suruh aku diam? Vika tertawa histeris. Rumahku disita. Perusahaanku dibekukan. Uangku habis. Dan kamu suruh aku diam? Terus aku harus tinggal di mana? Di bawah jembatan? Jawab, Iqbal. Aku tidak tahu. Jawab Iqbal jujur, suaranya terdengar menyedihkan. Aku juga tidak punya apa-apa. Kartu kreditku semua diblokir. Terus anak ini gimana?
Vika menunjuk perutnya. Kamu mau anak ini lahir jadi gelandangan? Kamu yang merencanakan ini semua. Kamu yang menjebak Sani. Kenapa kamu begitu bodoh sampai bisa ketahuan? Cukup. Iqbal akhirnya meledak. Rasa putus asa memberinya sedikit keberanian. Ini semua juga karena kamu. Kalau kamu tidak terus-terusan pamer. Kalau kamu tidak minta liburan ke Swiss. Kalau kamu tidak serakah. Kita tidak akan begini. Oh, jadi sekarang kamu menyalahkan aku. Vika menatap Iqbal dengan jijik. Dia melihat pria di hadapannya. Bukan lagi pria sukses yang memujanya. Hanya seorang pecundang yang bangkrut dan ketakutan. Vika tertawa sinis. Dasar pecundang. Aku kira kamu raja, ternyata kamu hanya tikus. Dia membenarkan rambutnya yang lepek. Dengar ya, Iqbal. Urusan kita selesai. Apa maksudmu, Vika? Tapi anak kita? Iqbal panik. Anak ini urusanku. Aku tidak akan membiarkan dia punya ayah pecundang sepertimu. Vika melangkah ke tepi jalan, mengabaikan teriakan Iqbal. Dia menyetop sebuah taksi yang lewat. Vika. Tunggu. Kamu mau kemana? Vika. Iqbal mencoba mengejar. Vika membuka pintu taksi, tapi sebelum masuk, dia berbalik. Dan satu hal lagi, Mas, katanya dengan senyum paling berbisa. Terima kasih untuk 50 miliarnya. Setidaknya Sani sudah membayarku mahal untuk waktu tidur denganmu. Pintu taksi dibanting. Taksi itu melaju, menghilang di tikungan, membawa serta Vika dan pewaris yang selama ini dibanggakan Ibu Tini. Iqbal membeku di tempatnya. Dikhianati. Dibuang begitu saja di pinggir jalan. Dia menoleh ke belakang. Hanya tersisa satu orang. Ibu Tini. Ibunya masih berdiri di depan gerbang kantor polisi, menatap kosong ke depan. Dia bahkan tidak bereaksi saat Vika pergi. Bu. Panggil Iqbal lirih. Ayo, Bu, kita pergi dari sini. Ibu Tini tidak menjawab. Dia hanya berjalan pelan, seperti robot, mengikuti kemana Iqbal melangkah. Iqbal memeriksa dompetnya. Dia mengeluarkan semua isinya. Beberapa lembar uang 100 ribuan dan recehan. Total, mungkin sisa 300 ribu rupiah. Cukup untuk apa? Mereka tidak bisa pulang. Rumah itu disegel. Mereka tidak bisa menghubungi kerabat. Terlalu malu. Iqbal berjalan tanpa tujuan, Ibu Tini mengikutinya di belakang. Mereka berjalan kaki berkilo-kilometer. Dari kawasan elit kantor polisi, masuk ke jalan-jalan kecil, gang-gang sempit, mencari tempat termurah untuk sekadar berteduh. Akhirnya, di sebuah gang becek di belakang pasar, Iqbal menemukan sebuah penginapan melati. Losmen murah yang catnya sudah mengelupas dan berbau apak. Satu kamar, Pak, kata Iqbal pada penjaga yang menatapnya curiga. Dia membayar dengan hampir semua sisa uangnya. Kamar itu adalah neraka. Sempit. Panas. Hanya ada satu kipas angin di langit-langit yang berputar lambat dan berisik. Satu ranjang sempit dengan sprei yang kotor dan berbau aneh. Kamar mandinya jongkok dan berlumut. Iqbal menghempaskan diri di kursi plastik. Dia menatap ibunya. Ibu Tini duduk di tepi ranjang. Masih diam. Tatapannya kosong. Bu, ibu bicara dong. Pinta Iqbal, frustrasi. Maafkan Iqbal, Bu. Iqbal salah. Iqbal gagal. Ibu Tini masih diam. Bu, setidaknya marahi Iqbal. Pukul Iqbal. Jangan diam saja. Iqbal mengguncang bahu ibunya. Ibu Tini menoleh pelan ke arah Iqbal. Sangat pelan. Dia membuka mulutnya, mencoba bicara. Iqbal. Suaranya keluar seperti desisan. Sangat serak dan tidak jelas. Iya, Bu. Ini Iqbal. MU muka. Lanjut Ibu Tini. MU ke aku. Muka ibu kenapa? Iqbal mulai panik. Dia melihat wajah ibunya. Dan jantungnya serasa berhenti. Sudut bibir kiri Ibu Tini tertarik ke bawah. Matanya yang sebelah kiri tidak berkedip. Air liur menetes dari sudut bibirnya yang lumpuh itu. Rasa. Ibu Tini mencoba mengangkat tangan kirinya untuk menyentuh wajahnya,
tapi tangan itu tidak bergerak. Tangan itu terkulai lemas di pangkuannya. Ibu Tini menatap tangannya yang tidak patuh, lalu menatap Iqbal dengan mata yang kini dipenuhi kengerian. "Bu, Ibu." Iqbal menjerit. Tubuh Ibu Tini limbung ke samping, roboh di atas ranjang yang reot itu. "Stroke, Ibu. Jangan tinggalkan Iqbal." Iqbal panik. Dia dilanda ketakutan yang luar biasa. Dia mencoba mengangkat ibunya, tapi tubuhnya berat. Dia berlari keluar kamar, berteriak minta tolong. Dengan bantuan penjaga losmen, dia membopong Ibu Tini ke bajai terdekat. "Rumah sakit. Cepat. Rumah sakit umum daerah," teriaknya pada sopir bajai. Mereka tiba di UGD Rumah Sakit Umum Daerah yang kacau balau. Bau obat, darah, dan keringat bercampur jadi satu. Ibu Tini langsung dilarikan ke ruang triase. Iqbal berlari-lari kecil di samping brankar. Seorang dokter muda mencegatnya setelah pemeriksaan singkat. "Keluarga Ibu Tini?" "Saya anaknya, Dok. Ibu saya kenapa?" "Serangan stroke berat, Pak. Pendarahan di otak. Tekanan darahnya sangat tinggi. Ini harus segera ditangani dan masuk ruang ICU secepatnya untuk observasi ketat." "Lakukan, Dok. Lakukan apa saja. Selamatkan ibu saya." "Baik. Tapi Bapak selesaikan dulu administrasinya di loket depan, ya? Untuk deposit ICU." Iqbal berlari ke loket administrasi. "Atas nama Ibu Tini Wulandari, Pak. Deposit ICU, 10 juta rupiah," kata petugas itu tanpa menatapnya. 10 juta?" Iqbal menelan ludah. Bisa pakai kartu kredit dulu, Mbak." "Bisa, Pak." Iqbal mengeluarkan kartu kredit platinumnya. Kartu yang dulu bisa membeli apapun. Dia menyerahkannya dengan tangan gemetar. Petugas itu menggeseknya. "PP, PP, PP." Petugas itu menggeseknya lagi. Dia menatap Iqbal dengan curiga. "Maaf, Pak. Ditolak." "Declined." "Ditolak? Coba yang ini." Iqbal memberikan kartu black card-nya. Simbol kesuksesannya. "Gesek." "Sama, Pak. Ditolak juga. Kartu Bapak diblokir." Iqbal membeku. Keringat dingin membanjiri pelipisnya. Habis. Benar-benar habis. Dia tidak punya sepeser pun. Ibunya terbaring di UGD, di ambang kematian, dan dia tidak bisa membayar deposit 10 juta. "Pak," tegur petugas itu. "Jadi bagaimana? Mau bayar tunai?" Iqbal merogoh sakunya. Hanya sisa 50.000 rupiah. Saya. Iqbal bingung. Dia harus bagaimana? "Pak, kalau tidak ada deposit, kami tidak bisa pindahkan ke ICU. Pasien akan tetap di UGD, tapi penanganannya tidak akan maksimal. Antrean UGD penuh, Pak." Ibunya akan mati. Dalam keputusasaan total, hanya ada satu nama yang terlintas di benaknya. Satu-satunya orang yang dia tahu punya uang. Satu-satunya orang yang paling dia sakiti. Sani. Iqbal mengeluarkan ponselnya yang layarnya sudah retak. Dia tidak punya nomor baru Sani. Tapi dia masih hafal nomor lama Sani, nomor yang dia tahu sudah tidak aktif. Tapi dia juga ingat nomor Pak Hendra. Dengan tangan gemetar hebat, dia mencari nomor itu. Lorong UGD itu pengap. Bau karbol, bau obat, dan bau putus asa bercampur menjadi satu. Iqbal duduk di lantai koridor yang kotor, di luar batas area UGD. Dia tidak diizinkan masuk lebih jauh. Dia hanya bisa mendengar erangan pasien lain, suara perawat yang sibuk, dan roda brankar yang berdecit. Setiap suara itu terasa seperti palu yang menghantam kepalanya. Ibunya terbaring di dalam sana, di brankar nomor 7, di lorong, karena dia tidak punya 10 juta rupiah. "Pak, mau jadi bayar tidak? Kalau tidak, kami harus berikan prioritas ICU untuk pasien lain." Suara petugas administrasi dari loketnya terdengar menusuk. Iqbal menatap ponsel di tangannya. Nama, Pak Hendra, bersinar di layarnya. Ini adalah sisa-sisa harga dirinya yang terakhir. Menelepon pria yang telah menghancurkannya, untuk meminta belas kasihan. Menelepon pengacara wanita yang telah dia injak-injak harga dirinya.
Dia lebih hina dari pengemis. Tapi bayangan wajah ibunya yang lumpuh sebelah, matanya yang penuh kengerian. Iqbal tidak punya pilihan. Ibunya akan mati jika dia membiarkan egonya menang. Dengan tangan gemetar hebat, jarinya yang kotor menekan tombol panggil. 1 dering. 2 dering. Terdengar suara klik. Ya, halo? Suara Pak Hendra terdengar dingin, profesional, dan sangat jauh. Jantung Iqbal serasa diremas. Dia membuka mulut, tapi tidak ada suara yang keluar. Halo? Siapa ini? Suara Pak Hendra mulai terdengar tidak sabar. Tepa. Iqbal akhirnya berhasil bersuara. Suaranya serak, pecah, nyaris tak dikenali. Pak Hendra ini saya, Iqbal. Hening. Hening yang panjang dan mematikan di seberang sana. Iqbal bisa mendengar napas Pak Hendra yang tertahan. Ada apa? Tanya Pak Hendra. Nadanya datar, seolah bicara pada penjahat. Dan memang, itulah Iqbal sekarang. Pak, saya mohon. Pak. Iqbal tidak bisa menahannya lagi. Dia menangis. Tangisan seorang pria dewasa yang hancur lebur, di lantai rumah sakit umum yang kotor. Orang-orang yang lewat meliriknya dengan jijik. Tolong saya, Pak. Saya bersujud di kaki Bapak. Tolong. Langsung ke intinya, Iqbal. Anda melanggar syarat tahanan kota? Bukan. Bukan itu, Pak, pekik Iqbal, putus asa. Ibu saya, Ibu Tini, dia kena stroke, Pak. Di UGD RSUD. Stroke berat. Kritis. Iqbal menelan ludah, air matanya bercampur dengan keringat. Mereka minta deposit untuk Icu, Pak. 10 juta? Saya tidak punya uang sepeser pun. Kartu saya diblokir. Vika pergi. Saya tidak punya siapa-siapa lagi. Lagi-lagi hening. Lalu, kata Pak Hendra setelah jeda yang panjang, kenapa Anda menelepon saya? Anda pikir Sani peduli setelah apa yang Anda dan ibu Anda lakukan padanya? Saya tidak tahu, raung Iqbal, memukul lantai dengan tangannya. Saya tidak tahu harus ke siapa lagi. Saya akan lakukan apa saja, Pak. Saya akan cium kaki Sani. Saya akan jadi budaknya seumur hidup. Saya akan serahkan sisa hidup saya. Tapi tolong, jangan biarkan ibu saya mati di lorong ini, Pak. Saya mohon. Dia ibu saya. Klik. Telepon ditutup. Halo? Pak? Pak Hendra? Halo? Sambungan terputus. Habis. Semuanya habis. Pak Hendra menutup teleponnya. Tentu saja. Kenapa Sani harus peduli? Ini karma. Ini adalah balasan yang setimpal. Ibunya akan mati di sini, sama seperti ibunya telah membunuh hati Sani. Iqbal merosot, bersandar di dinding. Dia tertawa, tawa yang terdengar seperti tangisan orang gila. Di apartemen mewahnya, Sani baru saja selesai mandi air hangat. Dia mengenakan jubah tidur sutra yang nyaman. Dia mencoba menenangkan pikirannya. Kemenangan yang dia raih terasa hampa. Dia masih merasa kotor. Ponsel barunya berdering. Nama, Om Hendra, muncul. Iya, Om? Ada apa malam-malam begini? Apa ada perkembangan kasus? Sani, suara Pak Hendra terdengar berat. Om baru dapat telepon. Dari Iqbal. Tangan Sani yang memegang cangkir teh chamomile membeku. Dia ada di RSUD. Pak Hendra menceritakan semuanya. Ibu Tini stroke berat. Kritis. Butuh Icu. Tidak ada uang. Tidak ada Vika. Iqbal menangis seperti anak kecil, memohon di telepon. Sani diam. Dia memejamkan matanya. Gambaran Ibu Tini yang angkuh, menarik kursinya, melintas di benaknya. Bagus, bisik suara gelap di dalam hatinya. Biar dia rasakan. Biar dia tahu rasanya tidak punya apa-apa. Biar dia mati dalam kehinaan. Sani, kamu masih di sana? Tanya Pak Hendra. Om sudah tutup teleponnya. Kita tidak punya kewajiban apa-apa. Ini balasan yang setimpal untuk mereka. Iya. Bisik Sani. Setimpal. Tapi Sani membuka matanya.
Dia menatap pantulan dirinya di jendela kaca yang gelap. Wajah yang lelah. Dia sudah menghancurkan mereka. Dia sudah menang. Tapi jika dia membiarkan seorang wanita tua mati di lorong rumah sakit, sementara dia duduk di apartemen mewah, apa bedanya dia dengan mereka? Apa bedanya dia dengan Ibu Tini yang menarik kursinya dengan kejam? Dia teringat celemek yang dilemparkan Iqbal ke kakinya. Dia tidak akan pernah lupa penghinaan itu. Tapi, dia menarik napas panjang. Amarahnya sudah habis. Yang tersisa hanya rasa lelah yang tak terperi. Om, kata Sani, suaranya kini tegas. Kirimkan alamat rumah sakitnya. Dan tolong, siapkan uang tunai 10 juta dari rekening saya. Saya akan ke sana sekarang. Sani? Pak Hendra kaget. Kamu yakin? Nak? Kamu tidak perlu melihat mereka lagi. Saya yakin, Om. Saya harus. Bukan untuk mereka. Tapi untuk saya. Saya tidak mau menjadi monster seperti mereka. 30 menit kemudian. Iqbal masih duduk di lantai, menatap kosong ke depan. Dia sudah pasrah. Ibunya akan, permisi, Tuan Iqbal. Iqbal mengangkat kepalanya. Dia melihat sepasang sepatu bot kulit mahal. Dia mendongak. Pak Hendra. Iqbal langsung merangkak, mencoba memegang kaki Pak Hendra. Pak, Bapak datang. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Pak Hendra melangkah mundur, menghindarinya. Bukan saya yang harus kamu berterima kasih. Pak Hendra menyingkir. Di belakangnya, berdiri Sani. Iqbal terpaku. Sani. Dia ada di sana. Berdiri tegak, mengenakan mantel wol yang rapi, rambutnya tergerai sempurna. Wajahnya tenang, tapi matanya menatap Iqbal seolah Iqbal adalah kotoran di lantai. Dia tampak seperti bidadari pencabut nyawa. Cantik, tapi dingin dan tak terjangkau. Sani. Bisik Iqbal. Air matanya kembali mengalir. Sani, kamu datang. Maafkan aku, Sani. Maafkan aku. Dia mencoba merangkak ke arah Sani, ingin bersujud di kakinya. Jangan sentuh dia, desis Pak Hendra. Sani berjalan melewatinya, seolah Iqbal tidak ada. Dia berjalan lurus ke loket administrasi. Pak Hendra menyerahkan sebuah amplop tebal berisi uang tunai. Atas nama Ibu Tini Wulandari. Kamar Icu. Segera, kata Pak Hendra tegas. Petugas itu, melihat tumpukan uang merah, langsung sigap. Baik, Pak. Segera kami proses. Suster. Pindahkan pasien Ibu Tini ke Icu. Sekarang. Sani tidak menunggu. Dia berjalan masuk ke lorong UGD. Iqbal bangkit, tertatih-tatih mengikutinya dari belakang, tidak berani mendekat. Sani menemukan brankar nomor 7. Dan di sanalah dia. Wanita yang tadi pagi di kantor polisi masih terlihat garang, kini terbaring tak berdaya. Selimut kusam menutupi tubuhnya. Sebelah wajahnya lumpuh total, tertarik ke bawah. Mulutnya sedikit terbuka, air liur menetes. Matanya yang sebelah, sehat, terbuka, menatap langit-langit dengan tatapan penuh kengerian dan kebingungan. Dia masih sadar. Ibu Tini mendengar langkah kaki. Matanya yang sehat bergerak. Dia melihat Sani. Mata itu langsung membelalak. Teror. Rasa malu yang luar biasa. Ketakutan murni. Wanita yang dia hina, mandul, wanita yang dia tarik kursinya, kini berdiri di hadapannya. Dan wanita ini, baru saja membayar untuk menyelamatkan nyawanya. Ibu Tini mencoba bicara. Yang keluar hanya erangan panik. Aag. Ug. Dia mencoba menggerakkan tangannya untuk menutupi wajahnya yang lumpuh, tapi tangan kirinya tidak bergerak. Mati rasa. Sani hanya berdiri diam, menatapnya. Dingin. Iqbal berdiri gemetar di belakang Sani. Sani, tolong maafkan ibu. Sani mengangkat tangannya, mengisyaratkan Iqbal untuk diam. Dia menatap mata Ibu Tini. Kenapa, Bu? Tanya Sani pelan. Ibu Tini terkesiap. Air mata langsung menggenang di matanya yang sehat, lalu mengalir deras ke samping, membasahi bantal yang kotor. Dia mengerang, mencoba menjawab. Dengan sisa kekuatannya, dia menggerakkan tangan kanannya. Tangan yang masih berfungsi.
Tangan itu gemetar hebat, mencari-cari. Dia berhasil. Dia mencengkeram ujung mantel Sani. Cengkeramannya lemah, putus asa. Maaf. Bisiknya. Suaranya seperti parutan kelapa, nyaris tak terdengar. Maaf untuk apa? Tanya Sani, masih datar. Maaf sudah menghina saya? Ibu Tini menggeleng lemah. Air matanya semakin deras. Dia mencengkeram lebih erat. Eri. Sani mengerutkan keningnya. Apa? Ibu Tini mengumpulkan sisa tenaganya. Ibu Eri. Bisiknya lagi, lebih jelas. KMU. Sani membeku. Iri? KMU yang spesial? Lanjut Ibu Tini, setiap kata adalah perjuangan yang menyakitkan. KMU terhormat. Itu dia. Kata-kata itu. Kata-kata yang Ibu Tini gunakan untuk menghinanya. KMU bisa semua. Ibu tidak. Kamu bisa semua. Ibu tidak. Pengakuan itu menghantam Sani lebih keras daripada hinaan manapun. Jadi selama ini semua kebencian itu, semua hinaan, mandul, semua perlakuan kejam bukan karena Ibu Tini membencinya. Tapi karena Ibu Tini iri padanya. Iri karena Sani adalah semua yang Ibu Tini inginkan tapi tidak bisa dia capai. Mandiri, sukses, baik hati, dan dihormati. Sani menarik napas panjang. Seluruh amarah yang dia simpan berbulan-bulan, seluruh dendam yang dia rawat lenyap begitu saja. Menguap. Yang dia lihat sekarang bukanlah monster. Hanya seorang wanita tua yang rapuh, yang kalah oleh rasa irinya sendiri. Sani, yang tadinya berdiri kaku, kini menggerakkan tangannya. Dia tidak melepaskan cengkeraman Ibu Tini. Sebaliknya, dia menutupi tangan tua yang gemetar itu dengan tangannya sendiri. Tangan yang hangat. Ibu Tini terkesiap, menatapnya tidak percaya. Sani maafkan, Ibu. Lirih Ibu Tini, kini menangis seperti anak kecil. Air mata Sani sendiri akhirnya jatuh. Bukan air mata kemarahan, tapi air mata kelegaan. Saya maafkan, Ibu, bisik Sani. Di belakang mereka, Iqbal ambruk. Dia jatuh berlutut di lantai lorong rumah sakit, melihat pemandangan itu. Melihat istrinya yang terbuang, mengampuni ibunya yang telah menghancurkan mereka. Dia menundukkan kepalanya ke lantai yang kotor dan menangis meraung-raung, penyesalannya bergema di lorong yang sibuk itu. 6 bulan berlalu sejak malam di lorong rumah sakit itu. 6 bulan yang Sani gunakan untuk menata ulang puing-puing hidupnya, bukan dengan amarah, tapi dengan ketenangan yang baru dia temukan. Hari ini, Sani duduk di ruang konferensi yang sama di kantor Pak Hendra. Tapi kali ini, udaranya terasa ringan. Di atas meja di hadapannya, tergeletak setumpuk dokumen. Yang paling atas adalah akta cerai. Sudah selesai, Sani? Suara Pak Hendra memecah keheningan. Semuanya sudah ditandatangani. Kamu resmi bebas. Perceraianmu dikabulkan dengan alasan pengkhianatan dan tindak pidana. Sani menatap dokumen itu. Bebas. Kata itu terasa aneh di lidahnya. Bagaimana dengan mereka? Tanya Sani pelan, bukan karena peduli, tapi karena dia perlu menutup bab ini selamanya. Pak Hendra bersandar di kursinya. Berita yang menarik, katanya. Iqbal. Dia kooperatif sepenuhnya setelah malam itu. Dia mengaku bersalah atas semua tuduhan, pemalsuan, penggelapan, semuanya. Karena kamu mencabut tuntutan pidana terberat dan hanya fokus pada pengembalian aset, hakim memberinya keringanan. Dia divonis 3 tahun penjara, dipotong masa tahanan. Sani mengangguk. Dia tidak merasa kasihan. Dia tidak merasa apa-apa. Dan Vika? Pak Hendra tersenyum tipis, senyum yang masam. Ah, Nona Vika. Dia adalah aktris terbaik dalam cerita ini. Dia kabur. Sehari setelah dia meninggalkan Iqbal di kantor polisi, dia terbang ke negara yang tidak memiliki perjanjian ekstradisi dengan kita. Uang 50 miliar itu lenyap bersamanya. Lalu kehamilannya? Tanya Sani. Palsu, jawab Pak Hendra singkat. Tim kami menemukan bukti bahwa dia memesan prostetik perut kehamilan palsu secara online. Dia menipu Iqbal dan Ibu Tini sama seperti mereka menipumu.
Dia menggunakan mereka untuk mendapatkan uangmu. Pada akhirnya, ular memakan ular. Sani tertegun sejenak. Jadi, pewaris yang dibanggakan Ibu Tini, yang menjadi alasan Iqbal mengusirnya tidak pernah ada. Hanya ilusi keserakahan. Dan, Ibu Tini, tanya Sani, ini adalah pertanyaan terberatnya. Stroke itu, jelas Pak Hendra, menyebabkan kerusakan permanen. Sisi kirinya lumpuh total. Dia kehilangan kemampuan bicaranya secara normal. Dia stabil, tapi dia tidak akan pernah sama lagi. Pak Hendra menatap Sani dengan tatapan lembut. Fasilitas perawatan paliatif yang kamu bayar merawatnya dengan baik. Kamu tidak perlu menjenguknya lagi jika tidak mau, Sani. Kamu tidak berutang apa-apa padanya. Sani terdiam lama. Dia merapikan dokumen di depannya. Saya harus pergi menemuinya. Om, sekali lagi. Yang terakhir. 1 jam kemudian, Sani tiba di sebuah panti perawatan yang bersih dan tenang, jauh dari hiruk-pikuk kota. Tempat ini dibiayai penuh oleh Sani, memastikan Ibu Tini dirawat dengan manusiawi di sisa hidupnya. Sani masuk ke kamar 203. Bau minyak kayu putih yang lembut menyambutnya. Di sana, di dekat jendela yang menghadap taman, duduk seorang wanita di kursi roda. Bukan lagi Ibu Tini yang angkuh dengan sanggul tingginya, tapi seorang wanita tua yang rapuh, rambutnya memutih dan tipis, mengenakan baju pasien. Selimut menutupi tubuhnya yang kini kurus. Dia menoleh perlahan saat mendengar langkah Sani. Mata kanannya yang masih berfungsi melebar. Ketakutan, mal, dan penyesalan. Seorang perawat baru saja selesai menyuapinya bubur. Sudah selesai ya, Bu, kata perawat itu lembut, tidak menyadari ketegangan di ruangan itu. Sani menghampiri. Dia berdiri di depan Ibu Tini. Ibu Tini mulai gemetar. Tangan kanannya yang masih berfungsi mencengkeram erat pegangan kursi roda. Dia mencoba bicara. Sa. Hanya itu yang keluar. Suaranya parau dan tidak jelas. Air mata mulai menggenang di matanya. Sani berjongkok di depan kursi roda itu, menyejajarkan matanya dengan mata Ibu Tini. Dia tidak lagi melihat monster yang menarik kursinya. Dia hanya melihat seorang wanita tua yang hancur, yang hidupnya dihabiskan dalam penjara rasa irinya sendiri. Ibu, kata Sani lembut, tapi tegas. Saya sudah menceraikan Iqbal. Saya sudah mengambil kembali semua milik saya. Saya di sini hanya untuk bilang. Ibu Tini menutup matanya, siap menerima makian atau kutukan. Saya harap Ibu tenang di sini, lanjut Sani. Saya akan pastikan Ibu dirawat dengan baik. Tapi saya tidak akan datang lagi. Saya sudah memaafkan Ibu. Bukan untuk Ibu, tapi untuk saya sendiri. Selamat tinggal, Bu Tini. Sani berdiri. Dia menyentuh bahu perawat itu. Tolong rawat dia dengan baik, katanya, lalu berbalik. Tunggu. Sani berhenti, tapi tidak menoleh. Terdengar suara isak tangis yang tertahan dari kursi roda itu. Isak tangis yang pilu, penuh penyesalan, dari seseorang yang tahu dia telah kehilangan segalanya karena kesombongannya sendiri. Sani berjalan keluar, dan saat pintu itu tertutup, dia tidak pernah menengok ke belakang lagi. 2 tahun berlalu. Gerbang penjara terbuka. Iqbal melangkah keluar, kurus, kuyu, dan tatapannya kosong. Dia hanya membawa 1 tas kresek berisi pakaian lamanya. Tidak ada yang menjemput. Dia kini seorang mantan narapidana, tanpa uang, tanpa keluarga. Dia mulai bekerja serabutan. Dia menjadi kuli panggul di pasar, mengangkat karung-karung beras yang berat. Pekerjaan yang jujur, tapi mematahkan punggungnya. Suatu sore, saat sedang beristirahat di trotoar yang kotor, matanya tertuju pada sebuah majalah bisnis di lapak koran di seberangnya. Di sampul majalah itu, Sani tersenyum. Judulnya, Sani Adiwijaya, membangun kembali mahkota bisnis keluarga. Dia sukses. Dia cantik. Dia bersinar. Iqbal menatap sampul majalah itu lama sekali. Lalu dia menatap tangannya yang kapalan dan kotor. Dia menundukkan kepalanya, dan untuk pertama kalinya, dia menangis bukan karena putus asa, tapi karena penyesalan yang murni. Dia tidak akan pernah bisa kembali. Dia telah menukar berlian dengan debu.
Inilah hukuman sejatinya. Seumur hidup. Malam itu, di sebuah rumah baru yang lebih kecil namun hangat dan penuh tawa, Sani sedang mengadakan makan malam. Tamunya hanya Pak Hendra dan istrinya. "Masakanmu tidak pernah gagal, Sani," puji Pak Hendra sambil menambah nasi. Sani tertawa. Tawa yang lepas dan tulus. "Hanya gulai kepala ikan, Om. Tapi kali ini, saya memasaknya karena saya mau, bukan karena harus." Sani duduk di kursinya, di meja makan kayunya yang sederhana. Dia memandang sekeliling. Tidak ada porselen mahal atau gelas kristal. Hanya kehangatan. Dia ingat malam itu. Malam di mana kursinya ditarik. Malam di mana dia merasa begitu hina. Sani tersenyum tipis. Dia akhirnya mengerti. Kehormatan itu tidak pernah ada di kursi. Kehormatan itu tidak pernah datang dari pujian Ibu Tini atau cinta Iqbal. Dia tidak lagi mencari kursi kehormatan. Karena Sani sadar, dialah kehormatan itu. Dia telah melalui neraka, tapi dia memilih untuk tidak terbakar di dalamnya. Dia memilih damai. Dia memilih untuk memaafkan. Dia bebas. Dan hatinya utuh. Pesan moral. Kehormatan sejati tidak terletak pada kursi, jabatan, atau pujian orang lain, melainkan pada hati yang mampu memaafkan dan tetap tegar setelah dilukai. Sebab, iri hati dan kesombongan hanya akan menghancurkan pemiliknya dari dalam.